Tagar mubahalah KM50 di Duren 3 trendy. Karma KM50 buru para jenderal yang terlibat. Ya mungkin ya bisa jadi kemarin misalnya keluarga korban FPI melakukan mubahalah ya kan. Nah, bisa jadi tidak ada di kasus KM50 ya masuknya ke kasus yang lain seperti kasus ini, Brigadir J ini. Sama kayak kemarin soal penangkapan Nikita Mirzani kan, beberapa bulan sampai beberapa kali pun ya kan menghina Habib Rizik Syihab, bahkan diduga menghina agama, ya kan, menista Islam. Tapi ditangkapnya bukan karena itu, ditangkapnya karena kasus yang lain, Dito Mahendra, kasus Dito Mahendra. Nah ini polanya sama, saudara, polanya. Tidak, ya istilahnya kalau keluarga korban bilangnya lakukan mubahalah, tapi tidak ada di kasus KM50 tapi di kasus yang lain. Ya itulah bagaimana menurut saudara-saudara lah yang lebih paham. Ada tragedi tembak menembak ya polisi ya. Terjadi tembak menembak pertama polisi sama polisi. Oke. Pas terjadi tragedi penembakan tembak menembak itu CCTV-nya mati. Itu yang pertama. Yang kedua dari pihak korban itu nggak terima karena ditemukan luka sayat, bahkan 2 jarinya ditemukan terpotong dan seterusnya. Oke, jadi menurut saya inilah bentuk makar Allah ya. Menurut saya. Nah, jadi ini makar Allah. Jadi terjadi tragedi apa itu pembunuhan 6 laskar ya, FPI, anak-anak bangsa, rakyat Indonesia dibunuh atau mati dengan kondisi yang seperti itu. Coba TKP dibersihkan ya kan, macam-macam lah. Nah biar waktu saya nggak habis untuk bahas ini, intinya silahkan tonton ya di channel-channel yang lain itu sudah lengkap. Nah, saya tahu tapi cukup menjadi perbendaharaan hati saya saja bahwa ini salah satu bentuk makar Allah gitu ya. Allah marah, Allah makar, Allah murka. Jadi dibikinlah seperti ini sama Allah. Tagar mubahalah KM50 di Duren 3 trendy. Karma KM50 buru para jenderal yang terlibat. @anbucyber mengunggah postingan di laman akun Twitternya. Mubahalah itu nyata dan efeknya serem coy. Siapa sangka kasus Duren 3 bisa mirip KM50. Siapa sangka kasus yang menjerat Nikmir bisa mirip seperti apa yang dia tuduhkan kepada HRS. Berhati-hatilah terhadap mubahalah seorang mukmin yang kalian zolimi. Tagar mubahalah KM50 di Duren 3. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Bisa jadi mubahalah atas kezoliman terhadap HRS sedang berjalan menimpa para aktor-aktornya, kata Obay Kusut. Amin. Semoga mubahalah ini terus berjalan sampai pelaku kejahatan KM50 penerima hukuman yang setimpal, ujar Jawara santuy. Jangan lupa tagarnya, tagar copot juga Fadil. Mubahalah IBHRS sedang berjalan, tagar copot juga Fadil, kata calon jenderal. Dari penyelidikan kasus Brigadir J, tanpa sorotan kritis publik, oknum pejabat Polri mudah salah gunakan jabatannya untuk sembunyikan atau rusak atau hilangkan barang bukti, retas HP atau WA, beri informasi tidak benar kepada publik, intimidasi wartawan biasa, berpihak dalam penyelidikan, ujar Alvin Lee. Dulu saya ketua RT, ada warga kemalingan, malingnya kena digebuki warga. Saya lapor polisi, dan maling masuk tahanan. Selang 3 hari, maling dah keluyuran lagi. Lantas saya tanyakan ke polisi yang menangani. Jawabnya, iya, tahanan dilepas karena anak korban gak mau bantu kasih makan tahanan, kata Rumah Cahaya.
Lah, kalau sistemnya gitu, berarti negara ini emang sudah kacau luar dalam dan atas bawah, kata Nugraha. Inilah momentum Polri bisa membuktikan ke publik bekerja secara profesional, sebab taruhannya institusi itu sendiri dan Kapolri, kata Didi. Anggaran triliunan sebaiknya dicabut saja, dievaluasi, kata Avocado Joyce. Kasihan rakyat ya, udah bayar pajak masih juga harus ngawasin pemerintah, kata si paling aplikasi. Memang sudah dirusak dimulai saat dipisahkan dari TNI. Di 2002 saat dipisahkan sudah banyak undang-undang internal yang dilanggar dan diganti untuk menyelamatkan kelompok tertentu dan mempersiapkan untuk tujuan tertentu. Dididik dalam dunia pendidiknya kebanyakan dalih, kata Octavianto. Berangan-angan kalau internal gak apa-apa ditangani provos, tapi kalau ikhlas kas begini ditangani Puspom TNI biar clear dan gak konflik of interest. Bayangin aja, bawahan perisa jenderal bintang 2, segan yang ada, tapi kalau TNI yang perisa pasti netral, kata Adrian Rafael. Itu terjadi karena institusi ini sudah diseret masuk ke dalam kepentingan ekonomi dan politik kelompok oligarki. Para oknum itu dimanjakan oleh kondisi di mana sering menimbulkan benturan dengan rakyat yang menuntut keadilan di negeri ini, kata Hanjaku. Sudah saatnya peran Polri dievaluasi. Sekarang Polri sudah jadi alat politik dan bisa sewenang-wenang dengan berlindung di balik supremasi hukum. Penyelesaian kasus yang melibatkan oknum Polri tidak pernah memuaskan, ujar Budi Prabowo. Untunglah ada sorotan kritis publik, hingga permainan kotor itu langsung terbongkar. Ya, itu karena korbannya dari internal mereka hingga sulit untuk ditutup-tutupi. Kalau tidak, kasus KM50 terulang lagi, kata Sri Wiryadi. Miris banget, runtuh sudah wibawa Kos Bayangkara. Mampukah Kapolri membenahinya secara presisi, kata Maentris. Betul, netizen harus tetap kritis dan kawal kerja-kerja mereka para aparat yang banyak fasilitas dan dibayar tinggi dari pajak rakyat. Meski resikonya, maksud baik itu seringkali dituduh radikal dan seakan-akan kurang NKRI seperti mereka-mereka, kata Bima. Ngeri sekali. Dan tindak tanduk Wercel dari dulu memang cenderung seperti itu. Dan sekarang baru kena batunya. Tapi kapok atau insyaf, hanya Allah yang Maha Kuasa. Pesimis berharap keadilan dari manusia, apalagi dari Wercel, kata Arum Sita. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.